Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, namun melalui sifat-sifatnya. Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik untuk bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun perkara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah merincikannya dan telah menjadi kewajiban bagi setiap orang-orang yang mukallaf itu mempelajari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena awaluddin ma'rifatullah. Permulaan dalam beragama itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, agar tidak keliru dalam mencirikan, dalam mensifati Tuhan yang sebagaimana adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ambil dari kitab Bidayatul Mubtadi' wa Umdatul Auladi, karangan ulama yang tidak mau disebutkan namanya demi ketawaduannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awwalu fi aqaidil iman. Permulaan dalam berbicara tentang agama adalah aqaidul iman atau aqaidul iman. Aqaidul iman itu adalah meyakini atau keyakinan dalam beriman atau penjelasan-penjelasan dalam beriman. Syahadat adalah pertama yang diwajibkan oleh syara atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf itu adalah orang yang telah dibebankan, telah diwajibkan akan beban-beban beribadah atau beban-beban syara atau beban-beban dalam beragama, telah diwajibkan oleh syara atas tiap-tiap orang yang mukallaf itu mengenal barang yang wajib bagi Allah Ta'ala, lalu barang yang mustahil bagi Allah, dan barang yang jaiz bagi Allah. Demikian lagi wajib pula atas mereka itu mengenal seperti yang demikian pada hak segala nabi. Jadi selain mengenal sifat-sifat Allah yang wajib, mustahil dan jaiz, wajib itu sifat yang wajib adanya, dan ketika dia tiada maka tidak diterima dia tiada. Lalu sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak harus ada, jadi tidak mungkin ada, dan jika ada maka dia tidak diterima sifat ketuhanan. Lalu jaiz itu sifat yang boleh ada dan boleh tiada, itu baik untuk Allah dan Rasulnya. Jadi selain kita mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib pula mengenal sifat-sifat para nabinya. Kenapa? Karena ketika kita mampu mengenal sifat para nabinya, kita meyakini apa yang disampaikan para nabinya, para utusannya, sehingga kita bisa meyakini secara hak, secara yakin bahwasannya apa yang telah diajarkan, apa yang telah dikhabarkan itu adalah benar, pasti benar dan tiada kebohongan. Maka wajib bagi haknya Allah Ta'ala itu, yaitu ada 20 sifat. Yang pertama yaitu adalah wujud. Wujud artinya ada, yakni wajib kita iktikadkan, wajib kita yakinkan dengan hati bahwasanya Allah Ta'ala itu bersifat ada, dan tiada itu baharu atau tiada itu makhluk sekalian di alam ini, dan mustahil ia tiada, karena jikalau Allah itu tiada, niscaya tiada pula lah adanya alam semesta ini. Maksudnya ketika kita meyakini haknya yang maha ada itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka alam semesta ini ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika Allah itu tiada dalam secara hak,
Jadi tiada secara hak itu karena mungkin kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa dengar, kita tidak bisa rasakan, bukan berarti Allah itu tiada. Allah itu yang sejatinya ada, namun kita tidak mampu menjangkau dengan indera kita, panca indera kita tidak mampu menjangkau. Sehingga para ulama mewajibkan bahwasanya Allah itu ada. Kenapa? Secara logika kalau Allah itu tiada, maka tiada pula alam semesta ini. Kita lihat ciptaannya, bahwasanya tidak mungkin ada satu zat yang tiada tapi mampu menciptakan suatu hal-hal yang ada di alam semesta ini. Itu tidak masuk logika. Maka yang pertama kali Allah itu bersifat wajib ada, wujud. Lalu yang kedua adalah qidam. Qidam artinya tersedia, yakni wajib kita i'tiqadkan bahwasanya Allah itu telah sedia adanya sebelum ada sesuatu, karena ia awal yang tiada permulaan, dan mustahil ia makhluk seperti adanya alam ini dahulunya tiada kemudian diadakan. Jadi Allah itu sedia, yang maha awal, yang tiada yang lebih awal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Logikanya sama tadi seperti kayak ada, wujud. Maka Allah itu bersifat qidam, artinya tersedia, yang maha awal, yang mana ketika Allah itu maha awal, maka Allah pula lah yang menciptakan alam semesta ini beserta seluruh isi-isinya. Kenapa? Karena jika Allah itu tidak maha awal, berarti ada yang lebih awal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya ada yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita tidak sembah yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Secara logika begitu. Jadi maka Allah itu yang maha awal, tiada yang lebih awal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah yang menciptakan segala hal yang ada di alam semesta ini. Lalu yang ketiga adalah baqo, artinya itu kekal, yakni wajib kita iktikadkan, wajib kita yakini bahwa Allah itu kekal selama-lamanya. Jikalau sudah fana atau sudah tidak kekal, tidak meniadakan, fana itu meniadakan. Jikalau sudah fana dan binasa sekaliannya makhluk ini, sekalipun karena akhir ia tiada berkesudah-sudahan dan mustahil ia fana seperti wujud alam ini, maka jikalau Allah tiada kekal, maka bagaimana alam ini, maksudnya jikalau Allah tiada kekal, maka Allah sama seperti yang dia ciptakan. Yang seperti alam ini pasti ada masa akhirnya, atau mungkin kita bisa sebut hari kiamat, hari yang menghancurkan seluruh alam semesta ini. Maka Allah lah yang kekal secara hak, tiada dikekalkan. Jadi ada makhluk-makhluk Allah juga, cipta-ciptaan Allah yang kekal karena dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti surga dan neraka. Hanya itulah yang kekal, yang lainnya pasti akan binasa. Dan kekalnya surga dan neraka itu karena dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah bersifat baqo, kekal, tanpa ada yang mengekalkan. Kalau Allah ada yang mengekalkan, artinya ada zat yang lebih besar atau lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara logika kita mengapa sembah zat yang tiada kekal, atau mungkin zat yang kekal tapi karena dikekalkan, berarti ada zat yang lebih besar, lebih kuat lagi yang untuk mengekalkan dia. Maka Allah itu maha kekal tanpa dikekalkan. Yang keempat adalah mukhalafatuhu lil hawadith, berbeda-beda daripada yang dia ciptakan, daripada makhluk-makhluknya. Artinya Allah itu berbeda dibanding dengan makhluknya, dan mustahil ia sama sifatnya dengan segala yang dia ciptakan. Seperti keadaan makhluk ini bertubuh dan bernyawa dan bertempat dan bermasa dan berubah dan berwarna.
seperti putih atau hitam atau lainnya daripada segala jenis yang makhluk itu, maka yaitu mustahil pada Allah Ta'ala. Maka jikalau ada yang menyamai sifatnya, atau mungkin Allah itu menyamai sifat-sifat makhluknya, maka tidak pas dan tidak cocok Allah itu disembah. Kita manusia atau seluruh makhluk di alam semesta ini itu butuh tempat. Jika tiada tempat, maka tiadalah kita disebut sebagai makhluk. Meski sekalipun makhluk gaib, hantukah, jinkah dan sebagainya, itu membutuhkan tempat. Meskipun kita tidak nampak, tapi butuh tempat. Lanjut, yang kelima, qiyamuhu binafsi, artinya berdiri dengan zatnya sendiri. Artinya berdiri ia dengan sendirinya. Adapun makna berdiri dengan sendiri itu dua perkara. Pertama, tiada berkehendak kepada zat lain, artinya tempat, seperti tempat ia berdiri, atau dan kedua, dia berkehendak kepada fa'il yang menghendaki akan dia diri, karena jikalau berkehendak Allah Ta'ala kepada zat, niscaya jadilah zat Allah Ta'ala itu sifat, sifat, dan jika ia sifat, tiada patuh ia bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Jika berkehendak ia kepada fa'il, niscaya jadilah ia baharu, maka keduanya itu mustahil pada Allah Ta'ala. Maksudnya berdiri pada zatnya sendiri itu ada dua perkara. Pertama, berdiri tanpa berkehendak pada zat lain, pada makhluknya atau pada tempatnya. Seperti kita berdiri, maka kita berkehendak pada apa yang kita pijak, gitu ya. Kita tidur berkehendak pada apa yang kita tempati. Kita duduk berkehendak kepada apa yang kita duduki. Seperti kita berdiri, tidur, duduk itu di atas tanah, begitu. Sedangkan Allah berdiri, namun tiada berkehendak ia berdiri pada apapun. Jadi tiada berkehendak dia pada makhluknya. Sedangkan yang kedua adalah tiada berkehendak Allah pada fa'il, pada perkara, pada pembuat. Jadi pada fi'il itu kan pekerjaan, fa'il itu yang mengerjakan, maka tidak berkehendak Allah dalam membuat kehendaknya berkandung pada zat lain, begitu. Jadi kehendak Allah, kuasa Allah, qudrah iradahnya Allah, takdir yang telah Allah buat itu tiada hal, tiada zat, tiada satu apapun yang mempengaruhinya. Hanya Allah Ta'ala secara mutlak, dan hak prerogatifnya Allah untuk menentukan. Seperti kita, seperti takdir kita yang bagus atau buruk, lalu kita masuk surga atau neraka dan sebagainya, itu kita dapat hidayah atau tidak dan sebagainya, itu hak prerogatifnya Allah. Namun kita memang tetap disuruh sebagai makhluk, disuruh berdoa, disuruh berikhtiar, menandakan bahwasanya kita lemah dan kita berhajat, kita butuh pada zat yang lebih besar daripada kita. Itu hanya sebagai bentuk bahwasanya pengakuan kita lemah, kita butuh zat yang lebih besar, kita butuh perlindungan, kita butuh bantuan, kita butuh pertolongan, begitu. Sedangkan Allah tiada berkehendak, tiada berhajat atas itu. Maka ketika Allah berkehendak berhajat atas itu, maka tiada beda Allah dengan makhluknya. Maka mensalahilah sifat tadi yang sebelumnya, mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan sifat makhluknya, gitu. Lalu yang ke-6, wahdaniyah, artinya esa zatnya dan esa segala sifatnya dan esa segala af'alnya, segala perbuatannya. Maka adalah makna wahdaniyah itu dua perkara juga.
Pertama, tiada ia bersusun pada zatnya itu dengan beberapa jauhar, beberapa susunan seperti dengan daging dan darah dan urat dan tulang dan lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu esa tunggal, dan esanya tunggalnya Allah itu tiada berstruktur, tiada berbuku-buku atau bersusun dari beberapa zat, beberapa hal yang menyusun. Ia seperti makhluknya atau kita lah, seperti contohnya kita tersusun atas darah, daging, tulang, urat, lalu dilapisi oleh kulit bagian luar, ada mata untuk melihat, dikasih telinga untuk mendengar, dikasih hidung untuk mencium dan bernafas, dikasih mulut untuk berbicara, dikasih 2 lubang di bawah, 2 lubang tempat keluar segala hajat kotoran untuk mengeluarkan segala yang kita makan. Maka itu bersusun, berstruktur. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tiada bersusun, tiada berstruktur atasnya. Sehingga Allah itu esa, benar-benar esa secara haknya, esa yang satu, tiada satu yang terdiri dari beberapa hal, terdiri dari beberapa zat, terdiri dari beberapa molekul, tiada. Yang kedua, esa yang tiada berbilang pada ketahanannya, seperti ada Tuhan yang lain daripada Allah, dan mustahil pada Allah Ta'ala bersusun pada zatnya dan berbilang-bilang pada ketuhanannya. Maka esa yang kedua, selain esa yang pertama adalah tiada bersusun, tiada berstruktur, esa yang kedua adalah tiada zat lain, tiada Tuhan lain yang membersamai ia. Dia betul-betul tunggal, yang tiada yang mempengaruhi begitu. Jadi tiada yang namanya ini Tuhan yang menghancurkan, ini Tuhan yang menciptakan, ini Tuhan yang memberikan rezeki, ini Tuhan yang memberikan tobat, ini Tuhan yang amarah dan segala macamnya. Itu mensalah-salahi dalam berketuhanan. Kenapa? Karena ketika seperti itu berarti Tuhan yang punya tugas masing-masing itu saling kontra, saling berbeda kepentingan. Misalkan ada Tuhan yang berkepentingan untuk menghancurkan, ada Tuhan yang berkepentingan untuk menciptakan. Itu kan saling kontra. Maka Allah Subhanahu wa taala itu esa dan tunggal, esa dalam hal zat, tiada berstruktur, dan esa dalam ketuhanan, tiada zat lain selain dia, tiada berbilang-bilang, satu yang tiada berbilang-bilang. Begitu. Yang pertama, sifat yang pertama wujud itu disebut nafsiyah. 5 selanjutnya tadi yang qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, terus qiyamuhu bi nafsihi dan wahdaniyah, itu disebut sifat albiyah. Lalu ada 7 sifat selanjutnya. Jadi kan sudah 6 kurang 14 sifat lagi untuk mengembangkan 20 sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka 7 setelah dari yang 6 tadi ada 7 sifat selanjutnya, yakni adalah hayah atau hayat, artinya hidup Allah Ta'ala dengan tiada diberi nyawa dan mustahil ia mati. Maka Allah itu maha hidup yang tiada menghidupkan dan tiada mematikan tanpa ada nyawa. Lalu ilmu artinya tahu Allah Ta'ala, dan mustahil ia bebal atau bodoh atau tidak tahu, artinya tiada mengetahui akan kelakuan barang sesuatu. Maka Allah itu bersifat ilmu, sifat maha tahu, yang mengetahui segala apa yang telah dilakukan oleh makhluk-makhluknya. Lalu kudrah artinya berkuasa, ia dan mustahil ia lemah, seperti menjadikan suatu daripada alam ini. Dia kudrah, dia artinya maha berkuasa, maha kudrah itu maha kuasa atas segala makhluk ini.
yang tiada dia yang mustahil ia tidak kuasa, artinya tidak apa ya istilahnya ya, yang mustahil ia tiada kuasa itu yang mustahil ia tidak bisa melakukan kehendak yang ia inginkan pada makhluknya. Lalu yang ke tadi sudah 7, 8, 9, yang ke-10 adalah iradah, artinya berkehendak Allah Ta'ala, dan mustahil ia tiada berkehendak. Dan ke-11 adalah sama, artinya mendengar Allah Ta'ala, dan mustahil ia tuli. Lalu basor, artinya melihat Allah Ta'ala yang tiada dengan mata, dan mustahil ia buta. Lalu kalam, artinya berkata-kata Allah Ta'ala yang tiada dengan lidah, dan tiada dengan berharap, tidak dengan berucap, dan tiada dengan suara, dan tiada ia diam daripada berkata-kata, dan mustahil ia serupa perkataannya dengan perkataan-perkataan makhluknya. Yang 7 tadi itu disebut sifat ma'ani, maka 7 terakhir ini disebut sifat ma'nawiyah. Maksudnya adalah sifat yang menjelaskan sifat ma'ani tadi tersebut. Yang pertama adalah hayyu, artinya yang hidup, dan mustahil ia bersifat yang mati. Lalu alimun, artinya yang tahu, dan mustahil ia bersifat yang tiada tahu. Dan qadirun, artinya yang kuasa, dan mustahil ia bersifat lemah. Muridun, artinya berkehendak, yang berkehendak, mustahil ia bersifat yang lalai. Sami'un, artinya yang mendengar, dan mustahil ia bersifat tuli. Basirun, artinya yang melihat, dan mustahil ia bersifat yang buta. Dan mutakallimun, artinya yang berkata-kata, dan mustahil ia bersifat yang keluh, yang tidak berkata-kata, yang diam. Maka dari 20 sifat itu bisa kita hafal dalam bentuk syair: wujud dan baqa mukhalafathu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah irada ilmun hayat sama basur kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu ya, itu 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang pertama wujud itu sifat nafsiyah, lalu 5 selanjutnya sifat salabiyah, 7 selanjutnya sifat ma'ani, dan 7 terakhir adalah sifat ma'nawiyah, menjelaskan sifat ma'ani. Artinya Allah itu yang secara makna, secara ma'ani dan ma'nawiyah bersifat maha hidup, hayat gitu ya, maha hidup. Lalu alim, yang maha mengetahui, sedangkan kita itu tidak maha mengetahui. Kita tahu karena sudah dikhabarkan, setelah diberikan kefahaman Allah Subhanahu wa taala. Sama, maha mendengar, maka mendengarnya Allah bukan seperti mendengarnya manusia yang menggunakan telinga. Maka mendengarnya Allah itu wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui bagaimana cara mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu basor, maha melihat dengan tanpa mata, sedangkan kita melihat itu dengan bantuan mata yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk melihat dengan mata itu bisa melihat untuk kita, begitu ya. Lalu kalam, yang berkata-kata, dan berkata-katanya Allah itu tiada seperti kita berkata-kata dengan huruf, dengan suara, dengan berucap, dengan mulut, begitu ya. Lalu qudrah, berkuasa atas segala makhluknya, dan iradah, berkehendak ya dengan segala kehendaknya, dan tiada zat yang mencampuri, tiada zat yang mempengaruhi kehendaknya, begitu. Jadi setelah kita fahami 20 sifat wajib bagi Allah, maka lawan dari sifat itu adalah sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah itu wajib ada, maka mustahil bagi Allah itu tiada, begitu ya. Kalau Allah itu wajib maha awal, maka mustahil bagi Allah itu
yang berkesudahan begitu ya. Lalu kalau Allah itu wajib kekal, maka mustahil bagi Allah binasa. Lalu kalau Allah berdiri dengan dirinya sendiri, maka mustahil bagi Allah itu berdiri atau mungkin berhajat pada sesuatu. Kalau Allah wajib berbeda-beda dengan sifat makhluknya, maka mustahil bagi Allah itu menyamai sifat makhluknya. Ketika sudah mukhalafatul lil hawadits, maka seperti kayak qudrah, iradah, hayat, ilmu, baru basar, sama, kalam gitu ya. Itu harus berbeda caranya Allah dengan caranya makhluknya. Misalkan Allah itu berkuasa, qudrah, kuasanya Allah itu tanpa ada yang memberikan kuasa, tidak seperti manusia yang berkuasa karena diberikan kuasa oleh atasannya. Lalu iradah, berkehendak, maka kehendak Allah itu tanpa ada yang mengaruhi kehendaknya, tidak seperti manusia yang berkehendak karena sesuatu, seperti kayak berhajat, ingin cerdas maka dia belajar, ingin kaya maka ia mencari rezeki begitu ya, berikhtiar mencari rezeki. Lalu ingin apalagi kira-kira yang berkehendak pada suatu, ingin rupawan maka ia merawat diri, ingin sehat maka ia menjalani hidup sehat begitu ya. Allah itu berkehendak tapi tiada berhajat, maksudnya tidak mempengaruhi pada kehendaknya. Lalu hayat, hidupnya, maksudnya Allah itu maha hidup tanpa ada yang menghidupkan, dan Allah pasti mustahil binasa. Ilmun, artinya Allah maha mengetahui tanpa ada yang memberitahu. Jadi Allah itu maha mengetahui dengan yang secara hak Allah maha mengetahui, tidak ada yang memberikan pengetahuan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kita yang kita tahu itu karena diberi pengetahuan, seperti kayak kita sedang proses belajar mengajar ini ya, kita tahu karena telah diberitahu begitu. Lalu sama mendengarnya Allah itu tidak seperti kita yang membutuhkan alat berupa telinga yang atas kehendak Allah bisa mendengar. Lalu basar, maha melihatnya Allah itu tiada seperti kita yang melihat dengan mata yang atas kehendak Allah pula mata kita bisa melihat. Lalu kalam, yang berkata-kata, Allah itu maha berkata-kata tapi tiada seperti kita berkata-kata, tidak seperti kita berkata-kata dengan mulut, dengan suara, dengan huruf. Maka kalam Allah, salah satunya seperti kalamullah adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah yang telah berubah bentuknya ke dalam bahasa manusia yang bisa kita pahami, yaitu bahasa Arab gitu ya. Jadi kalau bahasanya Allah itu tidak ada yang bisa mencirikannya, tidak ada yang bisa mendefinisikan bagaimana bentuk bahasa Allah, bagaimana bentuk perkataannya Allah. Hanya kalau dikatakan, bahkan Nabi sekalipun hanya dua nabi yang pernah mendengar kalamullah secara langsung, yaitu adalah Nabi Musa alaihissalam yang dikenal juga sebagai kalamullah atau perkataannya Allah, karena Nabi Musa alaihissalam pernah mendengar langsung kalamnya Allah tanpa perantara apapun, tanpa zat apapun, yang ketika Allah turunkan perkataannya pada gunung Bukit Tursina itu meledak. Maka setelah Nabi Musa alaihissalam mendapat atau mendengar kalamullah yang secara hak, yang tanpa suara, tanpa huruf, tanpa kata, setelah mendengar itu Nabi Musa alaihissalam pingsan dan wajahnya begitu terang bersinar. Dan karena sinarnya itu manusia lain yang melihat wajah Nabi Musa itu bisa sering buta karena berkah dari kalamullah itu sendiri. Jadi sifat 20 ini wajib kita hafal, wajib kita imani, wajib kita ketahui, karena itu adalah awal dari beragama. Karena jikalau tiada dia mengetahui, tiada dia mengimani sifat 20 ini, maka
belum betullah ia dalam beragama, belum betullah ia mensifati Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir sifat mungkin, artinya bisa jadi ada bisa boleh tiada sifat ini. Seperti apa? Seperti ia menjadikan sesuatu itu lebih besar daripada ia, itu mungkin saja. Atau menjadikan hal yang terserah dia boleh atau tiadanya, seperti memberikan pengetahuan yang lebih bagi makhluknya dibandingkan makhluk-makhluk lainnya, begitu ya. Itu boleh-boleh saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin saja, namun tidak harus ia membuatnya, begitu. Sedangkan yang wajib itulah yang wajib itu harus ada, sedangkan yang mustahil itu tidak boleh ada. Namun kalau mungkin itu boleh ada, boleh tiada, terserah, begitu. Saya cukupkan untuk materi saat ini, materi tentang mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa kalian buat rangkuman. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji wa ma'ab. Mudah-mudahan bisa diterima. Sekian, alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.